Apakah ilmu tasawuf itu dibenarkan oleh syariat? Dan bagaimana pandangan Islam mengenai kelompok-kelompok tasawuf yang ada di Indonesia? Jamaah sekalian, kalau kita baca pendapat-pendapat ulama terdahulu, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, itu banyak sekali celaan terhadap orang-orang tasawuf. Ya, bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, sore harinya dia jadi gila. Kalau 40 hari dia belajar tasawuf, akalnya nggak akan kembali. Makanya antum pernah sering dengar kan, belajar agama kok jadi gila. Orang gila makanya mereka anggap wali. Karena belajar tasawuf. Tapi ada juga sebagian riwayat dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya yang memuji tasawuf. Maka ketahuilah jemaah sekalian, jangan salah paham. Itu yang dipuji oleh para ulama dahulu adalah tasawuf generasi pertama. Sebagian mereka itu benar-benar mengajak kembali kepada agama dan tidak terjerumus atau terlena dengan kehidupan dunia. Jadi awal munculnya tasawuf seperti itu. Makanya mereka menggunakan kain suf, kain wol, kain yang agak kasar supaya tidak terlalu bermewah-mewah dalam berpakaian. Nah, dari situlah mereka disebut sufi. Orang yang menggunakan kain suf, kain wol, kain kasar demi menghindari kemewahan dunia. Jadi awal munculnya memang bagus, mengajak untuk hidup zuhud. Makanya ada tokoh-tokoh sufi yang dipuji oleh para ulama, ya, seperti Junaid dan lain-lain, yang mereka itu mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada agama yang sebenarnya. Tapi jamaah sekalian, faktanya dalam perkembangannya tidak lagi seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Dan sampai hari ini kita belum pernah mendengarkan ada orang-orang sufi tasawuf tarekat yang mengajak kepada manhaj yang hak, kepada ahlus sunnah atau kepada manhaj salaf, kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Nah, kembali kepada sufi, tarekat, tasawuf. Hari ini belum pernah kita dengarkan ada orang sufi yang seperti generasi awalnya. Yang kita dengarkan hari ini apa? Mereka bentuk kelompok tarekat, mereka buat zikir-zikir khusus, lalu mereka buat sanad-sanad khusus. Mereka klaim sanad itu sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ke Syekh Fulan, sampai ke sahabat Fulan, yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, yang tidak ada dalilnya. Mereka buat zikir-zikir sendiri, zikir-zikir yang bid'ah, yang tidak ada dalilnya. Mereka bangga-banggakan, lalu mereka mencela ahlus sunnah, kalian gak punya sanad, kami punya sanad, padahal sanad palsu. Ya. Kemudian mereka membagi agama itu menjadi dua, syariat dan hakikat. Rata-rata sufi seperti itu. Membagi agama menjadi dua, syariat dan hakikat. Atau 4, syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Ya. Ada yang 5, yang paling tinggi katanya ma'rifatullah. Ya, padahal kalau kita belajar ahlus sunnah itu nomor 1, ma'rifatullah, yang harus dikenali. Ya. Nah, itu pertama bid'ah. Mengada-ada dalam agama. Mengada-ada dalam agama. Tidak ada Rasulullah SAW membagi syariat dan hakikat. Atau syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tidak ada. Itu bid'ah yang mereka ada-adakan. Bahkan jemaah sekalian, sebagian sudah sampai pada tingkat kekafiran. Ya, sering saya bahas ini. Yaitu ketika mereka mengatakan, jika sudah sampai hakikat atau sudah ma'rifat, berarti sudah jadi wali. Kalau sudah jadi wali, maka berarti dia sudah di atas tingkatan syariat. Dia bukan lagi tingkatan syariat, sehingga dia sudah tidak wajib lagi menjalankan syariat. Maka ini adalah kekufuran. Itu sama dia mengatakan, Rasulullah SAW tidak diutus kepada kami. Karena mereka bilang kami sudah terlepas dari syariat. Sudah terlepas dari syariat. Iya. Dan masih banyak lagi
masih banyak lagi berbagai macam penyimpangan dan kesesatan di dalam dunia sufi dan tasawuf.